Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat siang. Semoga selalu dalam perlindungan Allah SWT. Dan kali ini di podcast kita ada tamu yang paling spesial di hadapan kita. Coba dilihat, cantik kan? Oke, ini kita ketemu tamu langsung dari London. Dia Mbak Cynthia Regita. Umurnya guys, ini umurnya 22 tahun, tetapi sudah menempuh studi di London S2. Bayangkan, umur 22 tahun sudah studi S2 di London. Seperti apa kisahnya? Tentunya di podcast kali ini ada tips yang ditunggu-tunggu oleh Sobat SMA Batik 1 Surakarta. Ya, gimana sih triknya supaya kita kalau pengen kuliah di luar negeri, apa saja yang harus disiapkan? Dan di depan kita ada Mbak Cynthia. Gimana Mbak Cynthia, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini sibuk nggak? Apa? Sibuk nggak? Lagi lumayan sibuk ini Pak. Baru iya. hitam. Ya. Jadi Apa banyak itu? tugas. Banyak tugas Iya, ya, banyak tugas tugas, ya. iya. Oke, selama pandemi, walaupun pandemi tetap ada tugasnya. Iya, tetap kelasnya online. Online. Iya. Oke, guys, ini juga butuh perjuangan loh Mbak Cynthia sampai ke London kemudian menghadirkan di podcast kita siang hari ini juga perjuangan, dan alhamdulillah Allah menunjukkan jalan yang mudah dan akhirnya kita bisa ketemu dengan Mbak Cynthia. Oke. Yang pertama Mbak Cynthia, yang paling menarik ini Mbak Cynthia di umur 22 tahun kan? Iya. Kok sampai bisa di S2 di London ya? Umumnya ketika kita lulus di SMA umur 19 tahun, kemudian S1 4 tahun kan itu berarti umur 23 tahun. Kemudian lanjut di studi S2-nya mungkin sekitar 24 tahun berpisah sana. Tapi Mbak Cynthia kok beda, umur 22 tahun tapi sudah bisa S2 di London juga. Gimana itu? Jadi dulu saya SD dan SMP itu saya ikut kelas akselerasi. Oh, akselerasi. Ya, akselerasi. Kemudian saya masuk di SMA Batik itu di usia 12 tahun. 12 tahun sudah di Iya. kelas 10 ya? Iya, kelas 10. Saya kelas 10 umur 12 Oke, tahun. 12 tahun guys. Kemudian saya masuk kuliah itu saya umur 15. 15, oke. 15. S1-nya berapa tahun? Saya normal 4 tahun. 4 tahun ya? Kumlot? Apa? Kumlot? Enggak ada kumlot. Oh, enggak kumlot, tapi Iya. tetap kemampuannya Iya. sampai ke Inggris ya gitu. Terus setelah S1 selesai? Setelah S1 selesai, saya langsung lanjut profesi, pendidikan profesi akuntansi. Itu selama 1,5 tahun. 1,5 tahun. Kemudian 2 bulan kemudian saya langsung lanjut lagi S2. Saya ambil MBA di Global Business di London. Yang di profesinya itu di universitas mana? Di Gajah Mada. Oh, di UGM. Kemudian yang di Inggrisnya ini di universitas? Coventry University Di University ya, di di London. Londonnya ya. Iya, London. Oke, gitu. Selanjutnya Mbak Cynthia, kalau kita melihat perjalanannya dari akselerasi kemudian ya tentunya percepatan kan sampai Iya. umur 22 ini bisa S2 di London. Apa sih motivasi kenapa yang mungkin sepantaran Mbak Cynthia punya pemikiran tidak sampai ngapain susah-susah belajar harus ke sana, tapi ini Mbak Cynthia memutuskan saya harus ngejar ilmu sampai ke London juga. Apa sih motivasi Mbak Cynthia? Motivasi saya awalnya dulu saya sama sekali nggak ada kepikiran ya Pak Nggak ada buat kepikiran. keluar, apalagi belajar bahasa Inggris. Tapi awal mulai saya itu dari SMA Batik 1, saya dipilih jadi delegasi waktu itu di ASEAN Cyber Kids Cyber Kids di Malaysia. Ya, di Malaysia. Waktu saya kelas 10 bareng 3 teman saya dan 1 guru Pak Mukarram. Kemudian mulai dari situ saya ikut OSIS di sini. Iya. Saya di bagian English Activity. Terus saya ikut lomba internal SMA Batik. Kayak pidato. Pidato. Terus habis itu debat. Bahasa Inggris. Saya juga pernah jadi juri debat waktu itu. Waktu saya kelas 12. Itu. Kemudian saya lanjut S1 di international program. Nah, mulai dari situ saya mulai ingin keluar. Saya mulai dari ikut ISEC. ISEC itu kayak program Global Volunteer.
Saya ngajar bahasa Inggris di luar Cina. negeri. Iya, Oh, di Cina. Di Cina. Di Iya, Cina iya. ngajar anak SD selama 1 bulan. Selama 1 bulan. Iya, selama 1 bulan. Itu sebuah pengalaman yang luar biasa buat saya untuk survive di sana. Iya, itu luar biasa banget Pak di sana karena susah untuk survive di sana ya. Di Cina. Iya, dari Di mulai Cina apa kayak di luar negeri yang lain juga sama? Beda. sama sih Pak, sebenarnya sama adaptasinya berbeda tapi tetap ya adalah kendalanya. Survive power Wonder Woman ini. Iya. Mbak Cynthia, ini sangat menarik yang mungkin berawal dari SMA Batik Surakarta di event Cyber Kids ya, Cyber Kids, kemudian menumbuhkan rasa kepercayaan diri bahwa ketika saya keluar dari Indonesia sudah tidak takut lagi, gitu kan. Yang paling menarik ini Mbak, saya lihat di stylenya Mbak Cynthia ini kan banyak ya, baik itu traveling atau kemana-mana, kelihatannya lebih dari 10 negara sih yang jenengan kunjungi. Berapa negara ini? Mungkin sekitar 10 ya Pak. 10 ya. Sekitar 10. Setiap daerah punya ciri khas atau itu sama aja sih. Kalau di Eropa, kalau di Cina itu paling gitu-gitu aja sampai bosan. Enggak ya? Enggak sih Pak, pasti Gimana? tiap negara punya ciri khas masing-masing. Tetap culture-nya beda ya. Culture, lingkungan, orang-orangnya juga pasti beda. Tetap di setiap negara itu orang-orang yang berbeda, jadi pembekasnya juga berbeda. Iya. Kayak ramah atau enggaknya gitu. Ini nanti biar sobat SMA Batik Surakarta yang pengen keluar negeri nggak usah takut ya, kan bisa sharing di podcast kita ini. Mbak Cynthia, di Inggris ada saudara? Enggak ada. Nggak ada. Enggak ada. Kemudian pas waktu daftar ke sana itu ditemenin nggak? Sendiri? Saya daftar karena ada lewat agent. Ada agent, saya diinfoin ada ini kampus di UK yang baru buka untuk pendaftaran, dan dia menyediakan ujian internal kampus. Kemudian saya ujian di Jakarta waktu itu, nggak expect apa sih sebenarnya Pak, karena di situ juga ada yang beberapa kali ikut ujian dan nggak lolos ya gitu. Jadi saya ya udah ujian habis itu mungkin nggak ini. Kemudian saya nunggu pengumuman, tapi di tanggal yang janji ini tuh saya belum dapat email. Saya kiranya mungkin nggak terima, tapi kemudian 3 hari kemudian saya dapat email dari kampus, ternyata saya diterima. Iya, jadi kaget sih Pak. Seneng nggak Pak? Seneng banget Pak. Iya, seneng banget. Mbak Cynthia, ini yang paling menarik, kan udah ada saudara ya di Inggris ya, dengan usia yang dikatakan belia, pasti yang dewasa aja ketika keluar dari Indonesia ada perasaan was-was dan deg-degan, kan pasti deg-degan. Nah itu gimana Mbak Cynthia menghadapi seperti itu? Nggak takut gitu? Takut itu pasti Pak, takut itu pasti. Kemudian tapi ya harus kita hadapin ya. Hadapin. Modalnya apa? Modalnya percaya. Bismillah. Pasti ada jalan, nggak mungkin nggak ada. Pasti ya. Oke. Bismillah, kekuatan Bismillah guys. Ya. Mbak Cynthia, ini ribet nggak sih kuliah di Inggris? Lumayan sih Pak. Tugasnya lebih banyak. Habis itu, tapi untuk sistem pembelajarannya di sana menurut saya lebih fleksibel. Kemudian dosennya itu juga enak ke mahasiswa, kita bisa ngajak ngobrol atau bahkan curhat kita juga bisa. Bisa. Jadi benar-benar care ya. Jadi maksudnya nggak berjarak terlalu jauh. Iya, nggak ada gap di antara kita. Gitu. Terus untuk ini yang mungkin di culture budayanya sudah ya, mungkin beda yang di Inggris. Kemudian ini yang paling dihadapi mungkin kebutuhan sehari-hari nih ya, mulai dari kosnya gimana, kemudian gaya hidupnya di sana seperti apa sih yang harus dipersiapkan kalau kita ke Inggris, terutama pengen sekolah di Inggris.
Kalau untuk kuliah di luar negeri sendiri, menurut saya untuk preparationnya, pesan saya emang harus dari awal itu nyiapin TOEFL atau IELTS. Dan kita misalnya kita udah ada set target kita mau kampus mana kan pasti syaratnya beda-beda. Ada yang minta TOEFL, IELTS atau GMAT. Biasanya seperti itu. TOEFL-nya berapa? Apa? TOEFL-nya? Saya TOEFL terakhir itu 580. Itu ambilnya tapi waktu S1. 580 Iya, itu ya. soalnya apa namanya syarat lulusan. Iya, enggak dragon lagi kalau Mbak Cynthia jadi juri di debat bahasa Inggris Sobat Sastra. Sebenarnya enggak sih Pak, saya nggak merasa bahasa Inggris saya juga terlalu bagus. Ya itu TOEFL-nya lah sampai 580. Ya, mungkin kebetulan ya. Oke, selain TOEFL yang mungkin kan kita belak-belakan bicara tentang kos ya, kos livingnya bagaimana masuk di universitasnya itu butuh dana berapa yang harus disiapkan. Kalau untuk dana, kalau di UK sendiri itu kisaran 300 ke atas ya Pak. 300 juta ke atas ya. Tuition fee-nya. Kebetulan ini saya cuman S2 ini 1 tahun. 1 tahun? Iya, jadi 1 tahun itu tadi saya sekitar 330 sampai 350. Itu udah sudah sampai lulus. Iya, sampai lulus. Sampai lulus. Udah 3 semester kan itu. Udah 3 semester ya, paketan 3 semester. Ya, segitu. Kemudian yang lain-lain? Nah, ya, ini yang dari lain-lain perjalanannya ke Inggris Indonesia berapa tiketnya? Tiket kalau misalnya untung-untungan kadang PP bisa dapat 10 juta. 10 juta. 10 juta sampai 15. 15. Sampai 15, tapi kalau one way juga kadang 10 juta. 10 juta. Jadi mending kayak ini pulang pergi lah. Ya. Karena lebih murah pasti. Lebih murah. Kadang bisa di harga yang sama 10 juta itu buat pulang pergi. Kalau yang ini living cost-nya? Living cost itu kalau untuk di London sendiri sebenarnya pemerintah udah set living cost udah ada standarnya sendiri. Standar living cost di sana sebesar 1.265 pounds. Itu kalau dirupiahkan? Itu saya belum ini ya Pak, saya belum kalkulasiin, mungkin sekitar 25 jutaan. 25 itu tempat tinggalnya. 25 juta enggak, sebenarnya udah cover semua, tapi itu kan standard living. Ya awalnya saya patokannya segitu, tapi setelah sampai sana ternyata beda. Iya. Beda ya. Tambah fasilitas ini tambah lagi. Iya, gitu. untuk karena saya Londonnya di Central. Di E1 itu sekitar di zona 1 sekitar untuk tempat tinggal kalau mau flat share itu jadi kita tinggal di satu rumah bareng sama orang-orang ya. Dan tergantung dengan daerahnya juga, kadang di satu rumah bisa kamar mandinya satu, jadi kayak 5 orang tapi kamar mandinya satu, itu kan rebutan kan Pak, gitu. Atau beda daerah lagi agak luar zona 1 itu bisa 2 atau sampai 3 kamar mandi. Itu kemarin saya sempat di flat juga, itu sekitar 20 juta sebulan. Kemudian saya sempat di student accommodation, itu kayak apartemen tapi khusus buat bukan asrama, karena kita nyarinya apa ya, tapi nggak ya apartemen, tapi apartemen yang nggak terlalu high gitu kan. Jadi kayak emang isinya pelajar aja gitu. Itu di sana kisaran 25 sampai 30. Luar biasa. Siap-siap nabung ya guys ya. Iya. Kalau untuk apartemen lebih mahal lagi. Iya. Itu sudah terus ini butuh waktu lama nggak sih Mbak Cynthia adaptasi ya ketika tadi di Cina, kemudian di London, mungkin di beberapa negara, khusus untuk di London adaptasinya di gimana? London adaptasi cukup mudah sih Pak. Karena menurut saya culture-nya juga mirip-mirip sama Indonesia. Jadi di sana orang-orang benar-benar ramah. Ramah iya. Ya. Mau itu orang London atau orang luar London, di sana emang culture-nya ramah. Terus kalau misalnya kita sendirian kelihatan bingung nih, pasti ada yang tanya, bisa dibantu nggak? Kamu kelihatan bingung kayak gitu pasti. Saya sering banget kayak gitu. Jadi enak lah di sana. Aman ya Mbak ya? Aman London, aman banget, aman. Apalagi
buat muslim di sana aman, apalagi di London itu wali kotanya juga muslim. Iya, dari Pakistan. Oke. Jadi untuk soal untuk beribadah di London tidak ada masalah. Nggak ada masalah, iya. Untuk Ada masjid juga, masjid dan banyak ya. Iya. Ya dibandingkan negara-negara lain lumayan lah. Lumayan. Dan masjidnya juga besar. Besar. Ini kalau ini kan COVID ya, Mbak ya. Mungkin kalau kita lihat di berita berapa minggu yang lalu barangkali Inggris juga terdampak yang lumayan banyak kan. Iya. Gimana menurut Mbak Cynthia, pengaruh nggak ini di perkuliahannya diliburkan kemudian harus kembali ke Indonesia atau gimana? Pasti berpengaruh ya Pak. Saya di semester 2 ini harus online class. Terus habis itu untuk pelajarannya sendiri jadi lebih sulit karena kita nggak tatap muka langsung sama dosen. Terus untuk handle kelompok juga sulit karena beda time zone. Terus karena juga sebelumnya nggak kenal teman-temannya ya, karena beda sama teman-teman di semester 1. Jadi bener-bener sulit di semester ini. Iya, sulit. Tapi tantangan ya Mbak ya? Iya, tantangan. Biasa. Iya. Tantangan. Iya, tapi juga sempat nyesel karena niatnya emang 1 tahun nggak pulang. Oh gitu. Iya, saya niatnya emang pengen di London, explore London, mau ambil part time lah, atau ambil internship, atau kalau nggak jalan-jalan keluar London. Tapi ternyata batal. Iya. Bersabar mungkin. Iya Pak. Ini katanya jadi asdos kan di sana kan? Oh, baru ini sih semester ini. Semester ini jadi asdos ya. Orang Indonesia. Apa? Orang Indonesia satu kelasnya hanya Mbak iya, Cynthia aja, kemudian kelas saya. jadikan satu mata kuliah yang menjadi asdos ya. Iya. Itu gimana ceritanya Mbak? Waktu itu karena online class, terus habis itu mungkin dosen susah ya buat komunikasi. Dengan siswa. Terus kebetulan saya backgroundnya juga accounting, itu di kelas finance, accounting. Terus ya dosen minta buat itu ya, iya, bisa ya. Oke, bangga karena dikit-dikit ngerti lah. Kita punya alumni di London, kemudian dengan usia yang belia, tapi juga beliau juga sepak terjangnya tidak diremehkan di Inggris. Dia nyatanya jadi asdos di sana. Nah, kita tetap bangga. Oke. Ini sekarang tips ya Mbak ya. Mungkin kalau kita melihat perjalanan Mbak Cynthia seperti tracknya itu lurus terus ya, seperti mulus terus ya. Enggak sih Pak. Enggak. Wah, Enggak. Ya cuma banyak. ada liku-likunya juga. Lumayan berat sih Pak menurut saya. Oh ya. Pribadi? Apa? Hal pribadi atau hal yang boleh di-share ke teman-teman? Boleh di-share sih. Boleh di-share itu kayak misalnya saya itu nggak terlalu percaya diri sama bahasa Inggris saya. Bahkan sampai sekarang. Tapi saya itu orangnya gimana caranya saya harus dapat. Iya, harus dapat. Gak mau tau, pokoknya saya harus dapat. Kalau mau ini, pokoknya harus dapat. Kayak gitu. Jadi tapi awalnya saya termotivasi dari SMA Batik. Iya, kayak saya diberi kepercayaan nih buat keluar negeri. Berarti saya diperhitungkan juga dong kayak gitu waktu itu. Jadi mulai dari situ saya mulai belajar bahasa Inggris. Kemudian S1 saya juga ambil international program. Ya, terus saya mau mengembangkan lagi bahasa Inggris saya. Kebetulan saya keterima jadi salah satu delegates di ISEC juga. Oh, di Cina ya. Iya. Sebenarnya waktu itu saya keterimanya di Hungary, di Budapest waktu itu, tapi karena ada sedikit masalah saya harus pindah. Saya harus pindah ke Cina. Memilih. Iya, harus pindah ke Cina. Sempat ada perasaan takut nggak? Maksudnya ngerasa nggak percaya diri bahasa Inggrisnya tadi ya. Tapi walaupun udah percaya diri, tapi Mbak Cynthia kan mengejar terus itu. Ada perasaan minder nggak sih Mbak? Kalau kuliah kalau kita di Inggris kemudian belajar bareng-bareng orang Inggris atau orang Cina. Pasti minder banget sih Pak. Minder banget. Saya pertama kali kuliah itu
minder karena teman-temannya itu kayak udah berpengalaman, udah kerja, banyak juga yang lebih tua dari saya, jadi lebih ngerti lah. Dan ini bukan jurusan ini tuh bukan jurusan saya, bukan background saya lah. Jadi saya nggak ngerti, masih meraba-raba lah kayak gitu. Tapi kebetulan kemarin di tahun 1 teman-temannya benar-benar bantu. Karena lebih profesional, lebih berpengalaman, mereka bantu saya. Saya juga dapat banyak sekali ilmu di situ. Iya, yang penting jangan takut tanya, Terus untuk bahasa Inggris sendiri di sana nggak strict, walaupun ini di UK ya nggak strict, kayak grammar dan lain-lain itu nggak strict ya. Mereka kayak welcome, terima dan ngerti, dan selalu ngerti ya, selalu ngerti. Kalau menurut saya sih targetnya yang pertama kejar syaratnya dulu, kayak TOEFL atau IELTS atau GMAT tergantung univnya mana. Kemudian nanti bahasa Inggris insya Allah bisa lah sambil berjalan. Ketika lingkungannya sudah mendukung, pasti bisa. Iya. Terus juga ada yang namanya body language juga kan. Tapi kan juga nggak semuanya harus pakai body language. Mbak Cynthia, ini kembali pertanyaan yang tadi. Kalau kita melihat tracknya, kalau syukuran orang normal ini memang percepatan kemudian mulus ya. Ada sih nggak trik-trik ketika mungkin berdoa atau cara belajar dari Mbak Cynthia, atau bahkan prinsip dalam hati Mbak Cynthia, saya harus bisa seperti ini, ada nggak? Ada sih Pak, doa tuh pasti ya. Doa boleh tuh pasti. dibocorin nggak doanya? Apa? Doanya boleh dibocorin nggak? Saya doa biasa. Oh, doa biasa. Ketika selesai sholat doa. Iya, sholat doa. Diutarakan doanya. Iya, diutarakan doanya. Seperti apa Mbak? Perlu tahu. Kalau pesan mama saya dari dulu itu pasti minta kelancaran untuk studi, pasti. Jadi setiap saya sholat, saya doa, pasti minta kelancaran studi. Kemudian doanya yang jelas. Misalnya pengen goalsnya apa, misalnya pengen keterima di universitas apa, pasti. Saya pasti doanya jelas kayak gitu. Dan itu semuanya juga terkabul semuanya dari doa itu. Alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah kebanyakan persentasenya tinggi kan? Iya. Oke guys, jadi kekuatan doa itu memang nyata. Jadi kamu kalau berdoa yang sungguh-sungguh, kemudian fokus pada apa yang kalian goalnya apa, kemudian ya percaya, yakin kalau hari ini Allah belum menghendaki, suatu saat pasti akan tercapai gitu. Dan jangan lupa kalau tadi beri kelancaran harus doanya yang cetol ya. Oke. Tapi benar kata Pak Suryo, kalau misalnya gagal itu pasti banyak pintu-pintu lain yang lebih baik dari sebelumnya. Ya, karena kemarin saya sempat mau coba daftar di Belanda, tapi karena waktunya mepet, saya cuma punya satu kali kesempatan. Saya ujian GMAT. Waktu itu ada 4 section, seingat saya. Nah, di section terakhir itu adalah writing. Di writing itu sebenarnya saya udah selesai, tapi kemudian saya ingin tambah poin nih. Saya tambahin lagi. Nah, saya nggak lihat waktu. Saya lupa kalau misalnya itu manual. Jadi waktunya habis, nilai saya bawah. Nah, waktu itu saya udah bingung nih, berarti saya nggak bisa lanjut kuliah lagi karena waktunya sudah habis akhir tahun kemarin. Jadi saya harus nunggu tahun depan September. Terus kemudian saya sempat dapat saya sempat di offer kerja bikin kantor, untuk kantor konsultan. Sempat waktu itu saya mau deal, saya udah mau telepon itu Pak, saya mau telepon kemudian sebelum saya mau telepon, ini beneran Pak, sebelum saya mau telepon saya pegang HP, saya ditelepon dari agent yang saya sempat les IELTS itu diinfoin ini ada univ masih buka pendaftaran di UK. Tapi awal saya nggak mau karena pasti kalau di UK itu pasti September. Kemudian dan pasti tuition fee-nya tinggi. Terus kata agennya suruh cek dulu ternyata
harganya oke, Oke. dan cuma 1 tahun karena yang memberatkan itu living cost. Oh, Sebenarnya iya. living cost. Kemudian karena saya juga nggak ambil jalur beasiswa karena pengen cepat, Wah. dan saya juga nggak yakin kalau Oke. beasiswa. Gitu Ya, Pak. ya, Saya sebenarnya berenang pengen dong. ngirit waktu sih Pak. Itu waktu ya. Ngirit Oke, waktu. masih usia 22 nanti besok lulus di usia masih di usia 22 ya. Saya Lulus mungkin target 23. 23 ya. Insya Allah tahun Biasa. depan. Oke. Insya Allah tahun depan itu kemudian dari universitas ternyata menyediakan tes internal Tes kan. internal. Tes internal itu Jadi ketika masuk ternyata tidak langsung masuk, ada tesnya lagi. iya ada tesnya, Oh, ada tesnya iya. di situ. Saya ke Jakarta waktu itu. Ini saya tes, kemudian ternyata keterima. Jadi dan ini tuh bener-bener kampus yang dari kurikulum dan lain-lain bener-bener saya pengen nih. Pas kan? Iya pas banget, pas Klik banget. lah. Karena di sebelumnya saya ini Nggak nggak ngeklik ya. ngeklik lah, nggak ngeklik. Kayak cuman pengen kuliah di luar aja. Oh, iya. Pengen kuliah di luar. Tapi di tempat yang Iya. di London ini ya klik Iya, sesuai. klik banget Pak. Kayak dari semuanya bener-bener support. Berarti Iya. belum tentu apa yang kita pilih ternyata Ternyata ada jalan yang lebih baik, ya. Oke. Yang terakhir nih Mbak Cynthia. Yang terakhir semua perjalanan kan mungkin Mbak Cynthia sudah lalui kan, pasti ada suatu keinginan ya, cita-cita mungkin impian. Apa sih mimpi Mbak Cynthia? Mimpi saya yang jelas, Iya. yang pertama pasti membahagiakan orang tua. Iya. Saya ingin membahagiakan orang tua. Kemudian saya ingin menjadi sumber rezeki keluarga saya, Sumber Pak. rezeki, Iya. ya. Jadi saya ingin menghidupi keluarga Menghidupi saya. keluarga. Yang jelas itu sih, Pak. Kalau profesi ada nggak? Apa? Ya, profesi yang pengen diingini. Profesi sejujurnya sampai sekarang saya tuh nggak punya cita-cita, Pak. Cita-cita Belum ada mengalir cita-cita gitu ya, jadi ya. saya mengalir. Jadi buat kalian yang misalnya masih bingung cita-citanya apa, Iya. karena misalnya kuliah di ekonomi bingung mau apa, Iya. jalan aja pasti ada jalannya. Pasti ada jalannya ketemu Pasti ya. ada jalannya. Ya. Dan sekarang sih saya pengennya jadi pengusaha di bidang ini beauty care, iya. Beauty care. Jadi saya juga saya itu dari 2016 saya coba usaha jualan tapi cuma di Instagram. Oh iya, online shop. Di Instagram online shop saya jual kosmetik. Kosmetik, Iya, iya. kosmetik. Jalan sampai sekarang Sama dan omsetnya lumayan ya. lumayan sih Pak, bisa buat Buat untuk iya trip bisa ke London bisa ya, buat living. hidup. Saya sempat nggak minta uang samu juga. Oh, waktu iya. ya, Oh berarti makeupnya brandednya dari London. apa? Brandnya dari luar. Oh iya, saya dulu ambil impor dari awalnya karena punya teman di Cina, saya ambil dari Cina. Oh Jadi importer jadi ya. kepake itu link Kepake itu gitu ya. kepake. Gimana kita harus mempergunakannya. Iya. Kalau di Indonesia apa ya namanya seminar mana sih pusat kulaan di Cina itu yang paling rekomendasi kan dijual. Kalau di Indonesia ada seminarnya supaya kemudian ini lo kasih tempat link itu, maksudnya langsung kan. Iya, dari situ. Tapi juga karena pandemi ini saya mungkin agak di stop dulu Di-stop karena dulu susah ya iya, impor. susah. Ini saya mau bikin brand sendiri. Brand sendiri ya. Coba. Oke, mudah-mudahan berjalan lancar dan Amin. keinginannya untuk membahagiakan orang tua juga Iya, bisa amin. kesampaian, dan tentunya keluarga Islam Batik Surakarta mendoakan Mbak Cynthia sebagai ini terkesan sekali sebagai sumber penghidupan di keluarga ini. Iya. Ya. Dan tentunya harapan kita juga menjadi orang hebat Indonesia. Iya, gitu, amin. misalnya. Ini yang paling akhir Mbak Cynthia. Yang paling akhir tentang Mbak Cynthia sama di Islam Batik Surakarta ini kan ternyata aktif juga, aktif iya. sosis, kemudian terpilih jadi tadi kontestan yang di Cyber Kids kan? Cyber Kids, kemudian di Putri Solo juga ya. Putri Batik ya. Saya nggak nyampe kalau bisa Ya, di Putri Solo, Mhm. kemudian mungkin kan banyak aktivitas yang dilakukan ketika ada di Islam Batik Surakarta. Ada pengaruh besar nggak sih dalam kehidupan kamu, Mbak? paling berpengaruh sih Pak. Menurut saya titik saya benar-benar merasa berkembang itu waktu di Islam Batik ini. Islam Batik ya. Jadi saya benar-benar mempergunakan waktu saya
di sekolah. Saya tuh pulang sering banget tiap hari pasti maghrib. Maghrib ya. Saya OSIS, kemudian saya ada project waktu itu bikin aplikasi ya. bareng teman-teman satu tim kan? Iya, satu tim itu. Kemudian kadang ada event-event. Ada bagian apa MC gitu. Pernah MC tapi sekali sih, makanya nggak bakat juga. Enggak. Dan harus deket sama guru sih. Deket sama guru. Pasti kalau ada apa-apa guru itu pasti infoin ke kita duluan. Iya. Jadi yang lebih dikenal kan, iya, lebih familiar kan. Jangan takut lah sama guru, apalagi di Selam Batik. Bener-bener gurunya tuh kalau kamu sama. Nggak ada galak pak. Iya. Oke, siap. Oke, Mbak Cynthia, mungkin pesan terakhir ya untuk nanti lihat kamera, pesan ke para sobat Desa Batik Surakarta. Intinya tips apa sih yang harus kita lakuin ketika kita punya mimpi, ya ini ketika kita pengen studi di luar negeri gitu aja. Ya, coba apa ya tips dari saya yang jelas, tentuin goals kita maunya apa. Terus kalau udah dapet goalsnya kita harus kejar goals kita apa. Kemudian jangan pantang menyerah, pokoknya pasti dapat, nggak mungkin enggak, pasti ada jalan. Allah tuh pasti kasih jalan. Kemudian belajar sewajarnya sih pak, belajarnya sewajarnya. Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang diinginkan, emang bener-bener harus harus dikejar. Harus benar-benar dikejar. Berarti pantang menyerah. Iya, pantang menyerah. Saya soalnya anaknya santai pak, belajar saya nggak ini banget, nggak terlalu. Nggak beban kan? Iya, nggak beban. Aduh, ini tugasnya apanya harus. Saya sama sekali nggak beban. Dan saya menurut saya bukan unggulan di setiap kayak saya masuk kelas, saya bukan unggulan di situ. Bukan yang nomor 1 kan? Iya, bukan nomor 1, tapi alhamdulillah kok ya bisa masuk. dapat aja gitu loh, iya. Lancar. Iya. Ya jelas doa sih pak. Ya doa. Mungkin kan nggak ada di akademik saja sih, kalau melihat Mbak Cynthia personality-nya ada, kemudian public speaking-nya enak, kemudian mungkin human interest-nya juga ada itu. Ya. Oke, terima kasih Mbak Cynthia. Mohon maaf ini kita ngerepotin nih. Enggak, saya yang seneng. Nostalgia dia sobat. Iya. Kami doakan semoga apa yang dicita-citakan Mbak Cynthia bisa tercapai semuanya. Amin. Tentunya berjuang terus ya untuk Indonesia. Kita pengen sih orang-orang hebat ketika di luar, kita punya tempat di luar sana. Di Indonesia tentunya, Indonesia negara besar di sana. Oke. Terima kasih Mbak Cynthia. Kapan-kapan kalau sukses nanti bisa main kesini. Pasti pak. Oke. Pasti. Ya, oke guys, terima kasih. Itu saja cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA Batik 1. Ya.